saat mengetahui orang tuanya disingkirkan dari gereja, awalnya dia tidak terima. Hidup mereka sangat sulit tahun-tahun itu. Mereka banyak menderita. Apa semuanya sia-sia? Dia terperangkap emosi dan tenggelam dalam kegelapan. Keluargaku disingkirkan. Tinggal aku yang percaya. Mana bisa aku tetap di jalan ini? Bagaimana dia cari kebenaran dan perlakukan keluarganya dengan tepat? Dan bagaimana dia bebas dari ketegangan emosi? Suatu hari pada Oktober 2018, pengawas memberitahuku, orang tuamu disingkirkan dari gereja. Kabarnya karena mengganggu pekerjaan gereja. Aku tertegun saat mendengarnya. Aku tak percaya pendengaranku. Aku tahu orang tuaku pernah lakukan hal yang mengganggu, tapi kupikir tak parah sampai membuat mereka disingkirkan. Saat itu, aku hanya terduduk, hatiku kacau. Dulu kakakku antek-antikristus dan menolak bertobat dalam persekutuan, dan akhirnya diusir dari gereja. Kini orang tuaku juga disingkirkan dari gereja, jadi tinggal aku orang percaya di keluarga. Saat itu, aku merasa begitu sendirian. Sudah 2 dekade lebih keluarga kami jadi orang beriman dan selalu menderita penindasan PKC. Ayahku dipenjara 5 tahun karena membagikan Injil. Aku, ibu, dan kakak pindah-pindah ke seluruh kota, menghindari penangkapan polisi. Kami alami berbagai pasang surut selama itu, dan pekerjaan Tuhan hampir berakhir. Kenapa mereka disingkirkan dari gereja? Hidup mereka sangat sulit tahun-tahun itu. Mereka banyak menderita. Apa semuanya sia-sia? Memikirkannya, tak kuasa membendung air mata. Dalam hati ku coba berunding dengan Tuhan. Mungkin orang tuaku tak banyak berkontribusi. Menimbang pengorbanan mereka bertahun-tahun, tak bisakah mereka diberi kesempatan bertobat? Mereka bisa tinggal di gereja sebagai pelaku pelayanan. Makin kupikirkan, makin menyakitkan dan gelap bagiku. Tenagaku untuk tugas hilang. Saudari pasangan kerjaku mengingatkan, anggap saja ini ujian dari Tuhan. Jangan mengeluh. Apapun yang Tuhan lakukan adalah benar. Benar. Aku paham pemikiran itu, tapi tak bisa mengalihkan pikiranku. Apa kau tahu alasan pasti orang tuamu disingkirkan? Tahu. Aku baca surat pemberitahuan penyingkiran orang tuaku setelahnya. Ayahku sifatnya sangat congkak, menangani urusan umum semaunya, dan tak mengerjakan tugas sesuai prinsip. Tak terima usul saudara-saudari yang menyebabkan persembahan banyak berkurang. Juga, meski tahu ada risiko keamanan, dia tetap mengantar buku firman Tuhan. Dia tak dengar pendapat saudara-saudari, bertindak semaunya sendiri. Akhirnya dia ditangkap dan dihukum karena mengantar buku. Dan buku firman Tuhan disita polisi. Ini pukulan besar bagi kepentingan gereja. Dan waktu kakakku dikeluarkan, ayah memutar balik fakta. Katanya pemimpin dendam kepada kakakku. Dia juga meributkan kerusakan yang diungkap pemimpin dan mengancam menjatuhkannya lewat kritikan. Jahat sekali. Memang, apa berdampak pada saudara-saudari lain? Iya. Ayahku sering menyanjung diri dan bersaksi di hadapan saudara-saudari, sehingga mereka hormat dan kagum padanya. Jadi bila dia bicara seperti itu, beberapa orang jadi terperdaya, memihak ayah dan berprasangka pada pemimpin, yang mana menghambat pekerjaan gereja. Perilaku ayahku sangat mengganggu pekerjaan gereja.
dan tak ada penyesalan atau pertobatan atas semua kejahatannya. Akhirnya dia diputuskan sebagai penjahat dan disingkirkan dari gereja. Keputusan itu tepat dan sejalan prinsip kebenaran. Benar. Bagaimana dengan ibumu? Ibuku disingkirkan karena tak berhenti meributkan. Kenapa kakakku akhirnya diusir? Dia menebarkan keluhan terhadap pemimpin di antara saudara-saudari. Memutarbalikkan fakta. Dalam pertemuan, selalu berdebat tentang orang-orang yang dikeluarkan. Katanya pemimpin mencecar mereka. Sungguh mengganggu kehidupan bergereja. Dia tak mau bertobat setelah sering bersekutu dengan yang lain. Dan akhirnya ditetapkan sebagai penjahat dan disingkirkan dari gereja. Melihat perbuatan jahat ayah dan ibuku, aku memang mengerti berdasarkan prinsip mereka memang harus disingkirkan. Tapi ketika itu dipikirkan, entah apa aku bisa menerimanya. Aku merasa sedih sekali. Aku tak berdaya dan lemas saat baca surat penyingkiran mereka dan tak berhenti menangis. Aku pun mulai berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi manusia. Orang tuaku sudah 30 tahun percaya dan banyak menderita. Apa Engkau sungguh tak ingat semua yang mereka berikan? Aku hidup dengan sikap negatif. Seluruh keluargaku disingkirkan. Tinggal aku yang percaya. Mana bisa aku tetap di jalan ini? Jadi, selama 2 tahun lebih, aku jalani hidup dalam kekacauan seperti ini. Karena tugasku tak bisa tuntas, akhirnya diberhentikan. 2 tahun lebih bersikap negatif. Tak cari kebenaran untuk penyelesaian adalah pukulan besar dalam hidup. Benar. Waktu itu, emosiku sangat menderita. Dan aku terus berdoa berlinang air mata. Tuhan, aku pernah bergagasan dan salah paham mengenai penyingkiran orang tuaku dari gereja. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tak berdaya. Tuhan, bimbinglah dan selamatkan aku. Satu kali pada saat teduh, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, saat mengetahui bahwa Tuhan mengasihi umat manusia, mereka mendefinisikan Dia sebagai simbol kasih. Mereka yakin bahwa apapun yang orang lakukan, bagaimanapun mereka berperilaku, bagaimanapun mereka memperlakukan Tuhan, dan betapa tidak taatnya pun mereka, tidak satu pun dari hal ini benar-benar penting, karena Tuhan memiliki kasih, dan kasih-Nya tidak terbatas dan tidak dapat diukur. Tuhan memiliki kasih, jadi Dia bisa bersikap toleran terhadap orang-orang. Dan Tuhan memiliki kasih, sehingga Dia bisa bersikap penyayang terhadap orang, berbelas kasih terhadap ketidakmatangan mereka, berbelas kasih terhadap ketidaktahuan mereka, dan berbelas kasih terhadap ketidaktaatan mereka. Apakah benar demikian? Bagi beberapa orang, ketika mereka telah mengalami kesabaran Tuhan sekali atau bahkan beberapa kali, mereka akan memperlakukan pengalaman ini sebagai modal dalam pemahaman mereka sendiri tentang Tuhan, percaya bahwa Dia akan selamanya sabar dan penyayang terhadap mereka, dan kemudian sepanjang hidup mereka akan memegang kesabaran Tuhan ini dan menganggapnya sebagai standar yang digunakannya untuk memperlakukan mereka. Ada juga orang yang setelah mengalami toleransi Tuhan satu kali, selamanya mendefinisikan Tuhan penuh toleransi. Dan dalam benak mereka, toleransi ini tidak terbatas, tanpa syarat, dan bahkan sama sekali tanpa prinsip. Apakah keyakinan semacam ini benar? Tuhan itu benar dalam perlakuannya terhadap setiap orang,
dan dia sungguh-sungguh dalam pendekatannya terhadap pekerjaan menaklukkan dan menyelamatkan orang. Inilah pengelolaannya. Dia memperlakukan setiap orang dengan serius dan bukan seperti hewan peliharaan yang diajak bermain. Kasih Tuhan untuk manusia bukanlah kasih yang memberi hati atau memanjakan. Demikian juga, belas kasih dan toleransinya terhadap umat manusia tidak memanjakan atau kurang awas. Sebaliknya, kasih Tuhan untuk manusia mencakup menyayangi, mengasihani, dan menghormati kehidupan. Belas kasih dan toleransinya menyampaikan apa yang diharapkannya dari mereka, dan itulah yang dibutuhkan umat manusia untuk bertahan hidup. Tuhan itu hidup, dan Tuhan benar-benar ada. Sikapnya terhadap umat manusia berprinsip, sama sekali bukan serangkaian aturan dogmatis, dan itu bisa berubah. Niatnya terhadap umat manusia berubah secara bertahap dan bertransformasi seiring waktu, tergantung pada keadaan yang timbul dan seiring dengan sikap setiap orang. Oleh karena itu, engkau perlu mengetahui dalam hatimu dengan sejernih-jernihnya bahwa esensi Tuhan tidak dapat berubah dan bahwa wataknya akan muncul di waktu-waktu berbeda dan dalam konteks berbeda. Engkau mungkin tidak berpikir bahwa ini hal yang serius, dan engkau mungkin menggunakan gagasan pribadimu sendiri untuk membayangkan bagaimana Tuhan seharusnya bertindak. Akan tetapi, ada kalanya ketika kebalikan total dari sudut pandangmu adalah yang benar, dan dengan menggunakan gagasan pribadimu sendiri untuk berusaha mengukur Tuhan, engkau sudah membuatnya marah. Ini karena Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti yang engkau pikir dilakukannya, maupun memperlakukan perkara ini seperti yang engkau katakan akan Dia lakukan. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa Tuhan penyayang. Tapi kasih Tuhan berprinsip, bukan kasih buta tanpa prinsip yang dimiliki manusia. Tuhan adalah Tuhan yang benar dan berpendirian pada tindakan tiap orang. Benar. Tuhan mengasihi dan berbelas kasih pada pencinta kebenaran, meski ada pelanggaran. Tapi pada orang jahat yang benci kebenaran, mengganggu pekerjaan Tuhan, Dia hukum dan usir mereka. Hanya karena Tuhan adalah kasih, tak berarti Dia berbelas kasih pada penjahat dan biarkan pekerjaan gereja terganggu. Benar. Aku tak mengerti esensi Tuhan dan membatasinya sesuai gagasanku sendiri. Kupikir Tuhan mengasihi manusia selama kita mengikutinya dan berkorban untuknya. Sejahat apapun kita, Dia harus tetap beri kesempatan bertobat. Jadi waktu orang tuaku disingkirkan, aku tak terima. Aku berargumentasi dengan Tuhan. Sebelum orang tuaku disingkirkan, gereja beri mereka banyak kesempatan. Tapi itu terjadi karena mereka tak pernah bertobat. Watak Tuhan benar dan kudus. Selama mereka mau bertobat, atas pelanggaran dan kerusakan mereka, Tuhan sangat penyayang dan toleran. Tapi manusia seperti orang tuaku, yang sering berbuat jahat tanpa bertobat, bahkan menambah kejahatan, sebenarnya orang jahat. Tuhan tak bisa terus tunjukkan belas kasih pada mereka. Terutama Dia tak boleh lunak pada mereka, hanya karena sudah lama percaya dan banyak menderita. Iya. Aku membaca firman Tuhan. Halaman 1061. Orang mengatakan bahwa Tuhan itu adil, dan selama manusia mengikuti Dia sampai akhir, Dia akan bersikap adil ke manusia. Jika manusia terus mengikuti Dia, bisakah Dia buang manusia? Aku netral terhadap semua orang, dan menghakimi semua orang dengan watakku yang benar. Tapi ada beberapa syarat yang kutuntut dari manusia.
Dan yang kutuntut itu harus dipenuhi oleh semua orang. Aku tidak memedulikan bagaimana kualifikasimu. Aku hanya peduli apakah kau berjalan di jalanku dan apakah kau haus akan kebenaran. Bila kau tak punya kebenaran dan justru permalukan namaku, serta tak bertindak sesuai jalanku, hanya mengikuti tanpa kepedulian, pada saat itulah aku akan memukul dan menghukummu karena kejahatanmu. Dan apa jawabmu kemudian? Bisakah kau berkata, Tuhan itu tidak benar? Sekarang jika kau telah mematuhi firman-Ku, kau adalah jenis orang yang berkenan bagiku. Kau berkata kau selalu menderita saat mengikuti Tuhan, melewati segala kesulitan, berbagi saat suka dan duka bersamanya. Tapi kau belum hidup dalam firman yang Tuhan sampaikan. Kau hanya ingin sibuk bekerja dan mengorbankan dirimu. Tak pernah berpikir untuk hidup dalam kehidupan bermakna. Kau juga berkata, bagaimanapun aku percaya Tuhan itu benar. Aku telah menderita baginya, sibuk bekerja, mempersembahkan diriku, dan bekerja keras bahkan tanpa penghargaan, dia pasti akan mengingatku. Memang benar bahwa Tuhan itu benar. Tapi kebenaran ini tak ternoda oleh kecemaran, tidak berisi kehendak manusia, dan tak tercemar oleh daging atau oleh transaksi manusia. Semua yang memberontak, yang tak mematuhi jalannya, akan dihukum. Tidak ada yang diampuni, dan tak ada yang luput. Amin. Dari firman Tuhan aku mengerti, kebenaran Tuhan tak seperti yang kukira, menerima sebesar yang kita korbankan. Tuhan tak perlu menolong mereka yang sibuk, berkorban, bekerja dan menderita. Bagi Tuhan, tak ada istilah kerja keras sudah sepatutnya dihargai. Iya. Tuhan tak tentukan hasil seseorang berdasarkan penderitaan dan senioritas. Dan dia tak lihat besarnya pengorbanan dangkal mereka. Kuncinya, apakah mereka mengejar kebenaran dan menerapkannya? Apakah watak hidup mereka sudah berubah? Jika tak pernah menerapkan firman Tuhan, meski berpengalaman atau menderita, mereka tak akan dapat pujian Tuhan. Mereka pantas dihukum atas kejahatan yang diperbuat. Benar. Aku mengukur kebenaran Tuhan dengan pola untung rugi. Kupikir orang tuaku sudah berkorban dan menderita cukup banyak setelah lama percaya. Jadi sejahat apapun perbuatan mereka, Tuhan harus beri kesempatan bertobat, bukan menyingkirkan mereka. Itu tidak adil untuk mereka. Aku tak bisa membedakan salah dan benar. Iya. Benar. Aku berpikir Paulus berlari keliling Eropa, menyebarkan Injil Tuhan. Sering ditangkap dan banyak menderita. Tapi dalam pekerjaan, dia selalu bersaksi bagi dirinya. Dia berkata dia hidup sebagai Kristus, dan mati itu suatu keuntungan. Akibatnya orang memujanya selama 2000 tahun. Dia meraih tempat lebih tinggi dari Tuhan di hati orang. Itu sebabnya dia menyinggung watak Tuhan, dan dihukum oleh Tuhan. Dari sini kulihat, Tuhan tak melihat tingkat usaha manusia, tapi dia mengganjar semua yang berbuat jahat, dan yang menyinggung wataknya tanpa penyesalan sesuai perbuatannya. Benar. Orang percaya yang sama sekali tak terima kebenaran bahkan membencinya. Meski tampak banyak berkorban, itu demi memuaskan hasrat mereka sendiri. Mereka ada di jalan menentang Tuhan. Iya. Itu benar. Mereka yang tak terima kebenaran tapi tinggal di gereja tak bisa mengubah wataknya atau pada akhirnya diselamatkan. Iya. Tak layak menahan mereka untuk melakukan pelayanan. Mereka hanya akan mengganggu dan berbuat jahat lagi. Pasti. Iya. Contohnya, orang tuaku menghabiskan banyak usaha dan mengorbankan diri. Tapi semua itu mengganggu pekerjaan gereja dan menyabot kehidupan gereja yang layak. Membahayakan saudara-saudari dan merusak kepentingan gereja. Menyingkirkan mereka dari gereja adalah keadilan Tuhan. Benar. Aku tidak mengerti keadilan Tuhan, tapi mengandalkan pola pikir transaksional bahwa kerja keras patut dihargai, hidup dalam keadaan negatif dan menentang Tuhan. Aku sungguh pemberontak.
Setelah sadar, aku merasa takut dan penuh penyesalan. Lalu berdoa, Tuhan, sudah lama aku percaya padamu tanpa mengenalmu sama sekali. Kuukur kasih dan kebenaranmu dengan gagasan dan bayanganku sendiri. Selalu menentangmu, berargumentasi denganmu. Tuhan, kini aku bisa mengerti. Penyingkiran orang tuaku adalah kebenaranmu. Aku merasa jauh lebih tentram setelah berdoa. Syukur pada Tuhan. Lalu aku merenung. Aku marah sekali soal orang tuaku disingkirkan dari gereja, karena perasaanku kepada mereka begitu kuat. Karenanya aku bergumul menerima kabar mereka disingkirkan. Aku jadi memikirkan firman Tuhan. Tuhan ciptakan dunia, hadirkan manusia. Makhluk yang mendapat anugerah kehidupan dari Tuhan ke dunia. Lalu manusia memiliki orang tua dan kerabat dan tak sendirian lagi. Sejak pertama kali manusia melihat dunia ini, dia telah ditakdirkan untuk berada dalam penentuan Tuhan. Napas hidup Tuhanlah yang menyokong segala makhluk hidup sepanjang masa pertumbuhan hingga dewasa. Selama proses ini, tak seorang pun merasa manusia bertumbuh dewasa di bawah pemeliharaan Tuhan. Mereka yakin itu di bawah pemeliharaan orang tua dan naluri kehidupannya yang mengatur proses pertumbuhan. Ini karena manusia tak paham siapa yang memberi kehidupan dan dari mana itu berasal. Apalagi cara naluri kehidupan, ciptakan keajaiban. Manusia hanya tahu makanan adalah dasar keberlanjutan hidupnya, bahwa kegigihan adalah sumber keberadaannya, dan keyakinan dalam benaknya adalah modal kelangsungan hidupnya. Manusia tidak menyadari kasih karunia dan perbekalan Tuhan. Demikianlah manusia menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan kepadanya. Tak seorang pun yang dipelihara Tuhan secara spontan menyembah Tuhan. Tuhan terus melakukan pekerjaan pada manusia tanpa berharap apapun seperti rencananya. Dia berbuat itu, berharap manusia akan terjaga dari mimpinya, dan mendadak memahami nilai hidup dan makna kehidupan. Harga yang Tuhan bayar untuk semua yang diberikan pada manusia. Juga kesungguhan Tuhan menunggu manusia berbalik kepadanya. Orang tak percaya, tak meyakini Tuhan itu ada, pencipta langit, bumi, dan segalanya. Atau manusia adalah ciptaannya. Bahkan ada yang bilang, hidup manusia itu pemberian orang tuanya, dan kita harus hormati mereka. Berasal dari manakah pemikiran seperti itu? Apakah itu berasal dari iblis? Ribuan tahun budaya tradisional memperdaya orang dengan cara begini, menyebabkan mereka menolak penciptaan dan kedaulatan Tuhan. Tanpa tipu daya dan kekangan iblis, manusia akan menyelidiki pekerjaan Tuhan dan baca firman Tuhan. Dan mereka akan tahu bahwa mereka ciptaan Tuhan. Hidup mereka pemberian Tuhan. Semua yang mereka miliki pemberian Tuhan. Kepada Tuhanlah mereka harus berterima kasih. Jika ada yang berbuat baik pada kita, kita harus menerimanya dari Tuhan. Orang tua kita yang melahirkan dan besarkan kita, semua ini sudah diatur Tuhan. Tuhan kendalikan segalanya. Manusia hanya alat untuk melayani. Bila ada yang kesampingkan orang tua, atau suami, atau istri dan anaknya, untuk korbankan diri bagi Tuhan, maka orang itu akan lebih kuat dan punya rasa kebenaran lebih besar di hadapannya. Amin. Melalui firman Tuhan aku paham, Tuhan adalah sumber hidup manusia, dan semua milik kita pemberian Tuhan. Kita ada hingga hari ini berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Setiap orang yang baik hati atau menolong kita harus kita anggap datang dari Tuhan. Benar. Aku tidak mengikuti firman Tuhan
hanya berpikir betapa baiknya orang tuaku. Tak melihat aturan dan pengaturan Tuhan ada di balik semua perbuatan orang tuaku. Bahwa pemeliharaan dan perlindungan Tuhanlah yang membawaku hingga hari ini. Aku tidak bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atau membalas kasih-Nya, tapi melawan dan mengkhianati Tuhan karena tak bisa kesampingkan perasaanku, sampai aku tak sanggup lanjutkan jalan imanku. Makin kurenungkan, makin aku merasa tak punya hati nurani kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, kita akan kesulitan melepas ikatan emosi. Benar. Lalu aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Siapakah iblis? Siapakah setan-setan? Dan siapa lagi musuh Tuhan kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman, tetapi tidak memiliki kebenaran? Bukankah mereka adalah orang-orang yang hanya berupaya untuk memperoleh berkat, tetapi tidak mampu menjadi kesaksian bagi Tuhan? Engkau masih bergaul dengan setan-setan itu sekarang dan memiliki hati nurani dan kasih terhadap mereka, tetapi dalam hal ini, bukankah engkau sedang menawarkan niat baikmu kepada iblis? Bukankah engkau sedang bersekutu dengan setan-setan? Jika orang pada zaman sekarang masih tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan terus secara membabi buta menjadi penuh kasih dan penyayang tanpa berniat mencari kehendak Tuhan, atau mampu dengan cara apapun menyimpan maksud-maksud Tuhan sebagai milik mereka, maka akhir hidup mereka akan menjadi lebih buruk. Siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan dalam daging adalah musuh Tuhan. Jika engkau dapat memiliki hati nurani dan kasih terhadap musuh, bukankah itu berarti engkau tidak memiliki rasa keadilan? Jika engkau sesuai dengan mereka yang kubenci dan yang dengannya aku tidak sependapat, dan tetap memiliki kasih dan perasaan pribadi terhadap mereka, bukankah itu berarti engkau tidak taat? Bukankah engkau sedang dengan sengaja menentang Tuhan? Apakah orang semacam itu memiliki kebenaran? Jika orang memiliki hati nurani terhadap musuh, kasih kepada setan-setan, dan belas kasihan kepada iblis, bukankah itu berarti mereka dengan sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan? Amin. Firman Tuhan tepat mengungkap keadaanku. Tuhan minta kita mengasihi yang Dia kasihi dan membenci yang Dia benci. Mereka yang benci kebenaran dan menentang Tuhan, pada dasarnya orang jahat yang dibenci Tuhan. Kita pun harus membenci mereka. Benar. Aku tak lihat esensi orang tuaku sesuai firman Tuhan. Bagaimanapun mereka membahayakan pekerjaan gereja. Aku bela mereka, bahkan berargumentasi dengan Tuhan. Aku bahkan tak semangat dalam tugas. Saat itu aku mengerti kenapa Tuhan berkata emosi adalah musuhnya. Aku berbelas kasih pada penjahat karena terjebak perasaan. Bahkan berharap Tuhan beri mereka kesempatan bertobat, membolehkan mereka tetap di gereja. Aku benar-benar bodoh. Apapun yang diperbuat orang jahat, mereka tak akan sungguh bertobat. Hal itu ditentukan oleh esensi mereka. Membiarkan mereka di gereja berarti izinkan mereka terus berbuat jahat dan ganggu pekerjaan gereja. Itu sama saja memihak penjahat. Iya. Lalu ada firman Tuhan yang sedikit memberi pencerahan. Suatu hari ketika kau memahami sedikit kebenaran, engkau tak akan lagi berpikir ibumu atau orang tuamu adalah yang terbaik. Engkau akan sadar mereka pun adalah bagian dari umat manusia yang rusak, dan watak rusak mereka semuanya sama. Satu-satunya yang membedakan mereka adalah hubungan darah dengan dirimu. Jika mereka tak percaya Tuhan,
mereka sama saja dengan orang tidak percaya. Kau tak akan lagi memandang mereka dari sudut pandang keluarga atau dari sudut pandang hubungan darahmu, melainkan dari suatu sisi kebenaran. Apa aspek utama yang harus kau lihat? Kau harus lihat pandangan kepercayaan Tuhan mereka, pandangan mereka tentang dunia, pandangan mereka pada penanganan masalah, dan yang terpenting, sikap diri mereka terhadap Tuhan. Jika kau lihat aspek ini dengan akurat, kau akan mampu melihat apakah mereka orang baik atau orang jahat. Jika suatu hari kau dapat melihat mereka sama seperti dirimu, orang dengan watak yang rusak, dan bahwa mereka bukanlah orang baik hati dengan kasih sejati terhadapmu, seperti yang kau bayangkan, dan mereka tak mampu menuntunmu pada kebenaran atau ke jalan benar dalam hidup, dan jika kau dapat lihat apa yang mereka lakukan untukmu, tak memberi manfaat yang besar bagimu, bahwa tak ada gunanya bagimu menempuh jalan yang benar, dan bila kau juga dapati banyak dari penerapan dan pendapat mereka bertentangan dengan kebenaran, semuanya berasal dari daging, dengan demikian, kau memandang rendah mereka, maka kau akan mampu perlakukan mereka dengan benar, dan kau tak akan lagi merindukan dan khawatir. Mereka telah selesaikan misi sebagai orang tua, dan kau tak akan lagi perlakukan mereka sebagai orang terdekat atau memujanya. Sebaliknya kau akan perlakukan mereka sebagai orang biasa. Saat itulah kau akan sepenuhnya lepas dari belenggu emosi, dan benar-benar keluar dari emosi kasih sayang keluargamu. Amin. Amin. Aku sangat terharu membacanya. Karena perasaanku pada orang tuaku kuat. Aku hanya lihat betapa baik mereka padaku, bukan sikap mereka terhadap kebenaran dan Tuhan. Aku tak bisa melihat esensi atau jalan hidup mereka. Jadinya, aku tak bisa menyikapi penyingkiran mereka dengan tepat. Terjebak dalam perasaan, berdebat dengan Tuhan, dan melawan selama 2 tahun lebih. Hidupku rusak parah, dan aku melakukan pelanggaran. Penyiraman dan pemeliharaan firman Tuhan yang berangsur menyadarkan hatiku yang keras dan menghapus kesalahpahamanku akan Tuhan. Kini aku merasa lebih bebas dan punya tenaga untuk tugas. Syukur kepada Tuhan. Syukur atas penyelamatan Syukur pada Tuhan. Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan,